Yang paling keras yang ada di Indonesia adalah mengenai terorisme. Terorisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita semua nikmat berupa nikmat sehat, iman dan Islam. Salam dan salawat kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberi kita petunjuk jalan yang benar, sehingga kita mampu membedakan mana perbuatan yang hak dan mana perbuatan yang batil. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana dampak negatif fanatisme beragama dan bernegara. Telah kita ketahui bersama bahwa bangsa kita ini terdiri dari masyarakat yang berbeda-beda, mulai dari agama yang dianutnya, suku, ras, dan golongan. Hal ini sesuai pula dengan apa yang saya sampaikan pada video-video sebelumnya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, mungkin kadang kita melihat bahwa ada potensi di masyarakat, ada potensi konflik di masyarakat yang mengatasnamakan agama, suku, ataupun golongan. Sebenarnya hal ini adalah sebuah keniscayaan, karena bangsa kita ini merupakan bangsa yang dibangun atas dasar perbedaan yang dijunjung atas nama persatuan. Ini adalah sebuah keniscayaan. Misalnya dalam beragama, kelompok satu menginginkan sebuah kekuasaan, maka dia harus mematikan kelompok yang lain. Ataupun dalam hal bernegara, ketika menginginkan suatu wilayah dalam penguasaan, maka dia harus meredam kekuatan kelompok yang lain. Sehingga hal ini dapat memicu konflik yang berpotensi membesar. Oleh karena itu kita harus mampu mengantisipasi potensi konflik-konflik yang ada ini. Yang paling keras yang ada di Indonesia adalah mengenai terorisme. Terorisme ini merupakan suatu ancaman yang sangat besar sebenarnya. Akan tetapi kebanyakan dari kita tidak menyadarinya, karena mereka menghalalkan darah saudaranya. Mereka menghalalkan darah orang-orang yang ada di sekitarnya yang tidak sepaham dengannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ada sebuah pemikiran yang manhajul fikr yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Apa itu? Yang pertama adalah moderat. Moderat yaitu sebuah cara berpikir yang menampung seluruh aspirasi orang lain. Kita tidak boleh pilih kasih terhadap kelompok-kelompok tertentu. Cara berpikir seperti ini memungkinkan NKRI akan semakin kuat. Kenapa? Karena NKRI yang dibangun atas dasar perbedaan itu selalu ditampung oleh cara berpikir seperti ini. Yang kedua adalah netral. Netral di sini maksudnya adalah sebuah cara berpikir yang tidak condong terhadap pihak tertentu dengan pihak yang lain. Pemikiran seperti ini memungkinkan seseorang untuk tetap berada dalam jangkauan dalam bingkai NKRI yang senantiasa kita jaga. Yang ketiga adalah adil. Adil di sini merupakan sebuah cara berpikir yang mampu menyeimbangkan antara agama, sosial, dan negara. Yang keempat adalah toleran. Toleran di sini maksudnya adalah kita mampu menghargai agama-agama yang lain, bukan berarti kita berkecimpung dalam agama itu. Akan tetapi toleran yang dimaksud di sini adalah kita mampu hidup berbarengan tanpa mencampur adukan akidah yang kita miliki. Karena kita masyarakat Indonesia secara hukum adalah legal, kita semuanya berdiri yang sama.
kita semua memiliki posisi yang sama di mata hukum di Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, fanatisme beragama dan fanatisme bernegara tidak sepatutnya kita lakukan di Indonesia. Bahkan bukan hanya di Indonesia, akan tapi secara umum umat Islam. Karena pada dasarnya agama itu membawa sebuah kedamaian, membawa sebuah misi kemanusiaan. Hanya oknum-oknum tertentu atau penganut agama tertentu yang menjadikan agama itu buruk. Begitupun dengan sebuah bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang sangat menghargai rasa nasionalismenya, sebagaimana apa yang saya sampaikan pada video-video sebelumnya. Karena sebaik apapun perbuatan baik itu, karena sebaik apapun niat kita untuk melakukan suatu hal atau tindakan, akan tetapi apabila cara kita salah, maka hasilnya pun akan buruk. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.